Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya di IMM TV, para pemirsa IMM TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kali ini kita kedatangan tamu super, tamu super bagi saya, publik IMM, khususnya IMM Nusa Tenggara Barat. Kali ini harus nonton ya, kehadiran sosok yang paling yang pastinya kita paling tunggu-tunggu kehadiran di publik setelah pasca musyawarah daerah DPD IMNTB tahun lalu ya, 2021. Beliau seakan-akan hilang di telan bumi, hilang kabar dari kita semua, dan alhamdulillah IMM TV mampu kontak beliau dan bawa ke sini dan mengajaknya untuk berdialektika dan berbicara bagaimana kemudian beliau ini selama ini ya, setelah jadi ketua DPD, beliau ini ngapain gitu loh, maksudnya dengan kiprah beliau sebagai mantan ketua DPD IMNTB, tentu kita berharap beliau menjadi keterwakilan kita semua sebagai kader IMM untuk berkiprah lebih jauh dari setelah menjadi ketum, bahkan setelah jadi ketum itu lebih besar lagi kiprah dan karirnya. Bang, gimana kabar Bang? Ya, alhamdulillah baik. Ya, ini Bang, jadi IMM TV sengaja segmen khusus hari ini mengundang Abang karena kita di teror terus sama publik netizen di IMM TV. Kapan Bang Khair diundang ini gitu? Ya, hari ini kita setelah lama kita tunggu jadwalnya Bang Khair, akhirnya alhamdulillah kita bisa bertatap muka dengan Bang Khair. Abang kemana selama ini? Ya baik, terima kasih. Saya pasca di IMM ya, pasca Musda IMM NTB, saya masih sebenarnya masih stay di Kota Mataram, terus membangun produktivitas personal, karena kita memang sudah tidak aktif secara struktural di IMM, tetapi juga harus secara produktivitas itu harus kita tonjolkan di mana saja kita berada. Nah, saat ini saya sedang konsen di pendidikan saya sedang menyelesaikan program magisternya. Ya, S2 saya di Universitas Mataram. Nah, itu sama yang lain, ya tetap menjaga produktivitas jaringan. Ya, jaringan komunikasi tetap jalan dengan beberapa pihak terkait, supaya kemudian kita ini tetap ada. Dan bisa terus mengaktifkan diri dalam segala hal ya. Karena bagi saya itu langkah-langkah gerakan IMM itu boleh saja kita itu absen secara struktural, tetapi pada praktek nyatanya itu kita tidak boleh aktif dan tidak boleh untuk melakukan apapun gitu. Jangan sampai kemudian kita kader-kader kita memahami bahwa aktif di IMM itu hanya atau aktif di mengabdikan diri untuk masyarakat itu hanya pada ketika kita ada di dalam struktural gitu. Tetapi di luar struktural pun kita bisa mempraktekkan nilai-nilai yang ada di dalam IMM gitu. Kami pikir selama ini Abang pasca dari ketua umum DPD itu udah punya kehidupan yang baru ya. Ternyata memang jiwa IMM-nya masih ada. Secara tidak terekspos mungkin di publik, beliau masih rutin mengisi di IMM, di perkaderan, di event-event kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tentu kiprah beliau setelah jadi ketua umum DPD itu seperti apa, itu yang ingin publik tahu. Pemirsa IMM TV ini mungkin Abang Khair bisa share gitu. Selama ini Abang tahunya publik itu menghilang gitu. Apakah ke Jakarta, apakah dan publik juga belum tahu apakah Abang udah jadi DPD IMM dan begitu.
Jadi setelah pasca jadi ketua DPD, karir abang bagaimana? Ya kalau di karir di IMM sejauh ini masih pasca di DPD IMM NTB, saya di pusat belum ini gitu ya, karena pasca muktamar IMM tentu ya IMM kader IMM NTB juga tahu kita berada pada posisi di mana gitu. Iya. Tetapi sekali lagi itu tidak mengecilkan semangat kita untuk terus merawat IMM ini gitu. Nah, kalau di struktur DPP saat ini saya belum masuk gitu kan. Dan mungkin selanjutnya kalaupun pas sampai 2023 nanti tidak ada ruang dan ini ya kita tetap menjaga produktivitas kita kan gitu loh. Ya bisa kita membangun gerakan-gerakan yang lain dan begitu. Ya supaya kemudian tetap ada lah gitu, tetap punya nilai dan punya produktivitas gitu loh. Ya karena saya pikir begini Bang, Ya. Bang Haye satu-satunya single fighter di Nusa Tenggara Barat yang berani selama ini ancang-ancang sebagai ketua umum DPP IMM itu, walaupun pada akhirnya kita tidak tersave di sana, tapi beliau yang mewakili marwah DPD, marwah IMM NTB itu beginilah, seperti singa gitu, kalah jadi ya. Tapi itu menarik Bang, menarik jadi motivasi bagi kita semua. Mungkin paskanya Bang Haye di IMM, mudah-mudahan kita doakan bersama beliau tersave di DPP IMM periode ini ya, ada agenda inilah, agenda pergantian, dan kami berharap itu juga menjadi bagian penting bagi kami di DPD IMM NTB dan nilai plus-nya, karena ketika abang di DPP IMM kami juga ikut kena ini gitu. Sekarang masih ngurus ini bisnis. Iya, sembari jalan, sembari kita bisa lah kan disampaikan sembari kita menyelam, ya sembari juga kita bisa membangun cara-cara kehidupan yang baru. Saat ini juga saya konsen di dunia usaha, ya kita mulai pelan-pelan lah, karena tidak selamanya begitu ya, tidak selamanya siapapun yang menjadi kader IMM atau apalagi pimpinan-pimpinan di struktural IMM, bagi saya kita tidak memahami bahwa pasca kita ber-IMM ini dapat apa. Ya, itu penting. Jangan sampai kemudian kita memberikan keputusan bahwa pasca jadi ketua umum, baik ketua komisi syariat, ketua cabang, ketua DPD sekalipun, itu kita menganggap bahwa akan ada hadiah pasca kita memimpin gitu. Ada berjuang ulang. Iya, hadiah kekuasaan ataupun apa ya gitu. Tetapi kita harus memahami bahwa IMM ini adalah satu mata rantai untuk mencapai kesuksesan. Ya, artinya kita belajar maksimalkan diri di IMM ini, kita memaksimalkan diri agar kita bisa bertarung dalam dunia atau ruang lingkup yang lebih luas. Ya, kalau misalnya saya sudah pasca di IMM itu, kita kemarin berjuang dan bertarung dalam ruang lingkup IMM. Nah sekarang kita bertarung dan berjuang di ruang lingkup yang lebih luas. Nah di luar sana itu kita, misalnya dalam dunia apapun di luar dari struktural IMM, kita bertarung dengan tidak hanya sesama IMM, tapi kita bertarung dengan teman-teman yang gerakan-gerakan yang lain, bahkan tidak sesama Islam. Ada juga teman-teman Muslim, teman-teman yang lain sebagainya. Itu kawan kita bertarung untuk kemudian bisa mendapatkan posisi-posisi bagus di luar sana. Nah, oleh karena itu kader IMM tidak hanya berpikir bahwa pasca jadi ketua-ketua di IMM, lalu kemudian dijanjikan ini dan itu oleh senior dan sebagainya. Tetapi harus survive personal, punya potensi yang bagus, punya kemampuan yang bagus. Karena apa? Karena kita ini kan ber-IMM diudahi Allah. Iya, Tidak ada embel-embel kemudian bahwa kita ini menganggap bahwa ber-IMM itu untuk mendapatkan kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, tapi kita semata-mata untuk beribadah dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, apa pengaruh IMM bagi abang? Oke, karena memang masa-masanya menjadi mahasiswa memang penting berorganisasi.
karena setempat kita aktivitas melatih diri menjadi pejabat publik, oke. Apa sih pengaruh IMM bagi abang untuk perkembangan karir abang begitu? Iya. IMM menanamkan apa pada abang begitu? Kalau pengaruhnya, nah ini menarik juga. Pengaruh di IMM itu sangat banyak. Nah dari segi banyak hal itu, IMM ini memiliki pengaruh. Yang pertama adalah IMM ini ibaratkan dalam menciptakan seseorang kader atau seorang anak manusia. IMM ini adalah fondasinya, karena di dalam IMM inilah kita mempelajari segala hal. Ya. Makanya kalau saya sering kalau lagi diskusi sama teman-teman Cipayung, gitu ya, saya selalu memberikan guyonan bahwa kalau mau jadi apapun di bangsa dan negara ini, politisi atau pengusaha dan lain sebagainya, kita mempelajari karakternya itu harusnya di IMM. Iya, oh iya. Karakternya harus di IMM. Kenapa? Karena di dalam IMM inilah akan ditanamkan karakter yang kuat. Karakter apa? Ada satu nilai yang bagi saya personal yang dimiliki oleh IMM, ya, yang sangat luar biasa. Walaupun dimiliki oleh organisasi-organisasi lain, tapi IMM memiliki bagi saya secara personal ada spesialnya, gitu. Semacam senjata yang kemudian yang bisa membuat kadernya itu bisa bertahan di dalamnya, kan, gitu. Nah, saya sering lelucon itu bahwa kalau kita mau belajar berpolitik, ya, atau mendapatkan nilai politik itu di IMM. Ya, IMM mungkin secara kelembagaan mulai dari atas Muhammadiyah sampai ke bawah, mungkin kita tidak boleh politik praktis, gitu. Tetapi kita belajar nilai nilai politiknya itu. Nah itu kalau di IMM. Nah itulah salah satu pentingnya kemudian kenapa harus ber-IMM kan itu. Nah apa untungnya bagi kita itu ya sangat banyak. Secara spiritual di IMM saya yakin mulai dari perkara ibadah khusus sampai ibadah umumnya itu diajarkan. Nah ini nilai yang kemudian nilai kehidupan dunia dan akhirat yang kemudian jarang dimiliki oleh kebanyakan orang. Nah selain daripada itu juga selain IMM ini punya jejaring yang luas, ada jejaring yang kemudian ya kalau kita rawat itu dengan baik, maka ini akan memiliki dampak yang sangat positif untuk organisasi bahkan untuk personal kita. Nah kalau kita bisa merawat. Nah yang ketiga, di Muhammadiyah dan IMM ini kan adalah dikenal sekali dengan kader-kader intelektual. Jadi semangat kita untuk kemudian melanjutkan studi itu sangat tinggi di IMM. Nah minimal kader-kader itu memiliki semangat untuk ini, gitu. Ya melihat seniornya S2, S3 bahkan udah jadi profesor dan lain sebagainya, minimal ada keterpanggilan jiwanya untuk kemudian ada di dalamnya, gitu. Nah kenapa itulah pentingnya IMM itu, pengaruhnya IMM terhadap personalnya kita, gitu. Dan yang paling penting adalah kita bisa membawa nilai-nilai IMM ini pasca kita di dalam struktural IMM, keluar dari struktural itu kita bisa menerapkan ya komunikasi, kemudian etika, kemudian cara kehidupan ber-IMM. Kita akan bawa keluar untuk kemudian kita membunyikan nilai-nilai IMM itu. Di mana? Dalam kehidupan gerakan, bahkan tidak hanya gerakan kemahasiswaan kepemudaan, tetapi pada gerakan kebangsaan sekalipun, ya ketika kader IMM dipercaya untuk jadi legislatif, eksekutif dan lain sebagainya, maka nilai-nilai itu harus tetap melekat di dalam tubuh kader itu. Dan apalagi kemudian kader IMM ini kan IMM maupun Muhammadiyah, yang saya pahami bahwa dia ini tidak pernah menutup diri, gitu. Dia selalu membuka diri untuk siapapun, gitu ya. Sehingga nilai-nilai karakter inilah yang kemudian yang mengharuskan kita bangga menjadi kader IMM.
Oke Bang. Itu Bang ya. Sekilas tentang bagaimana pentingnya Abang Hair sudah membuktikan itu single fighter di dalam dan single fighter di luar. Tentu kita tahu lah bagaimana beliau. Dan informasi sekarang beliau sudah jadi bisnismen juga, Yeah. Membangun sebuah tempat tongkrongan kafe Mawadas ya, di kafe Mawadas di kalian. Ayo mampir ya, ngopi-ngopi di sana, dan kita sering diskusi di sana juga kan dari IMM, dan positif lah kegiatan-kegiatan di sana. Itu Bang, tentu kita tahu Abang seperti apa gitu, bagaimana kelincang Abang dalam gerakan ini ya. Tapi ketika menoleh ke belakang lagi Bang, Abang tentu tidak bodoh-bodoh amat kan bagaimana kondisi IMM hari ini gitu. Bagaimana kondisi IMM hari ini, tentu di pasca Abang sebagai sebuah tanggung jawab juga Abang tentu tidak lepas tangan dong tentang kondisi IMM hari ini. Melihat gerakan Abang dulu, saya refleksi aja Bang. Maksudnya Abang membangun IMM ini tentu dari IMM yang hidup tak mau mati tak mau ya. Saya pikir begitu, saya saksi sejarah. Nah, bahkan juga terlibat dalam bagaimana pengawalan sebagai mitra kritisnya Abang di DPD IMM NTB. Sekilas Abang bisa ceritakan perbandingannya ya, karena beda jauh, saya tidak bisa menyebutkan bagaimana perbedaannya. Abang membangun IMM pada saat itu seperti apa sih tipsnya supaya, karena IMM pada saatnya beliau itu sangat gerakan di dalam dan di luarnya sangat agresif, sangat bergengsi di internal dan ditakuti di eksternal, dan bahkan kita IMM ya sangat familiar sekali nama kita. Bagaimana Bang tipsnya? Kalau tipsnya sih begini ya, yang pertama bahwa kita selalu meyakini bahwa di dalam ber-IMM ini kita sangat percaya terhadap generasi, dan komposisi kepengurusan yang hari ini telah terbentuk dan sudah menjalankan beberapa tugasnya di IMM ini, saya sangat meyakini mereka ini lahir dari pilihan umatnya IMM. Kalau mantan ketua umum Supratman dulu, dia tidak ingin menyebut kader IMM, tetapi umat. Nah, pilihan umat IMM ini pasca musda IMM NTB itu saya sangat meyakini teman-teman kepengurusan hari ini punya cara sendiri untuk kemudian bagaimana menerawang dan membangun IMM ke depan. Kalau kemudian refleksi masa-masa saya dulu, saya juga tidak ingin menggambarkan bahwa sosok kepemimpinan kita di 2018-2020 itu sampai 2021 itu adalah salah satu potret kepemimpinan yang bagus. Tapi kita mengakuinya. Tetapi mungkin pada momentum itu kita kepengurusan DPD 2018-2021 itu memiliki cara-cara untuk kemudian bagaimana kemudian kita memposisikan diri untuk membangun gerakan IMM. Dulu saya punya satu komitmen bahwa karena hidup matinya IMM ini bagi saya secara personal saat itu, dan saya ajak teman-teman, pengurusan itu adalah hanya terletak pada kaderisasi, yang mana ketika kaderisasi ini baik kita lakukan, masif kita lakukan, maka IMM ini akan baik secara strukturnya, di dalamnya internalnya itu akan bagus. Ya, bagaimana kemudian, karena logikanya begini, kalau kita tidak kader dengan baik, ini kader, ya DAD saja kita hanya sebatas komisariat misalnya melakukan DAD hanya sebatas menjalankan program. Kemudian DAP kita anggap sebagai salah satu rutinitas, kemudian LID kita anggap sebagai sebuah kaderisasi yang untuk menutupi supaya kemudian ada program-program kecil yang kita lakukan. Nah, harapan saya bahwa saat itu
bahwa kaderisasi ini tidak kita memahami dengan secara detail. Iya. Karena apa? Karena kaderisasi bagi saya itu akan menentukan bagaimana mata orang lain melihat IMM. Orang lain di luar sana itu melihat bahwa oh ternyata IMM ini begini kan begitu. Nah itu diukur dari kaderisasi. Bagaimana cara kita untuk kemudian bisa mengelola komisariat, cabang, bahkan DPD. Kalau saja kaderisasi kita itu mati kan gitu. Iya. Kalau mati gitu. Nah, oleh karena itu saat itu saya bersama dengan teman-teman itu punya komitmen untuk kaderisasi itu harus dihidupkan. Itu satu. Yang kedua, yang tidak pernah saya tinggalkan saat itu adalah komunikasi dengan sesama gerakan. Nah, komunikasi dengan teman-teman gerakan ini ada banyak efeknya. Iya. Efek yang pertama kita akan mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap IMM, pandangan publik terhadap IMM. Kalau kemudian kita absen di wilayah ini, ya silaturahmi dengan organisasi kepemudaan, dengan instansi pemerintahan, dan tokoh-tokoh yang lain yang kemudian kita angkat bisa membantu mendorong kebaikan untuk IMM. Nah kalau kita absen di sini, gitu, maka filosofi dari organisasi gerakan itu seakan-akan pincang kan? Iya. Seakan-akan pincang. Oleh karena itu ini tetap harus dijaga. Nah, komunikasi dan silaturahmi itu harus dijaga dengan siapapun, ya. Karena di dalam kepribadian Muhammadiyah itu diajarkan gitu. Salah satunya adalah kita harus memperbanyak kawan. Memperbanyak kawan, itu artinya bahwa kita perkawanan ini kan muncul akibat kita mau bersilaturahmi, mau bertemu, mau ajak ngopi, kemudian saling bertukar gagasan, ide, baru kemudian ada kolaborasi. Kalau kolaborasi itu sudah terbentuk, gitu, maka dengan sendirinya ia akan bisa ini gitu. Kemudian saat ini juga misalnya teman-teman IMM NTB hari ini, saya pikir akan ada waktunya di mana mereka misalnya teman-teman bisa memunculkan gitu ya. Karena tidak bisa kemudian kita samakan kepemimpinan dari masa ke masa itu. Dari masanya si A, si B itu pasti akan ada perbedaan. Cuman kita harus bisa saling menguatkan di situ, saling menjaga untuk kemudian bahwa IMM ini tetap harus survive gitu. Nah itu sih kalau saya. Iya Bang, ya itu penting kita refleksi itu memang sebagian dari kita ingin melihat paling kita tidak menghilangkan secara sepenuhnya bagaimana kultur gerakan yang sudah dibangun itu ya fondasinya udah bagus dan link jaringan dan segala macam udah kita retas habis kayak ini kan. Dan kita tidak ingin kehilangan itu Bang. Artinya penting bagi IMM ya walaupun kita berada di satu payung besar bernama Muhammadiyah, tapi paling kita bagian dari organisasi negara juga gitu. Betul. Ya, Abang memiliki pandangan yang survive bagi IMM ini terobos-terobos saja gitu. itu sangat mengerikan bagi kami pada saat itu. Dan ya, paling penting pada saat itu ya Abang lihai dalam mengatur ritme gerakan gitu. Tapi saya juga kan berada pada posisi yang mitra kritis pada saat itu. Ini menarik, saya lama sekali menggali ini. Apakah tetap merangkul kader-kader yang kritisnya itu high gitu. Termasuk saya menganggap diri sebagai high critics banget pada saat pemimpinan Bang Hayat. Dan saya sangat besar pada saat itu. Kepercayaan Bang Hayat kepada saya sangat banyak memegang hal-hal strategis dan tugas-tugas yang membuat saya lebih berkembang sampai dengan saat ini tuh lebih saya dapatkan pada masa itu Bang. Jadi saya mengakuinya dan apakah itu taktik kepemimpinan untuk
membutuhkan organisasi apa atau ada taktik yang semacam apa loh, Bang? Itu yang ingin kita tahu. Iya, hal-hal semacam itu tadi ya. IMM ini akan besar dari kritikan. Ya, IMM ini akan apa namanya kerdil hanya dengan pujian-pujian. Gitu. Nah, bagi kita gitu ya, kritikan itu jangan kita anggap sebagai sebuah hal yang akan meruntuhkan sebuah organisasi itu. Justru kita harus bisa berbesar hati ketika misalnya kader-kader mengkritik kita bahwa oh ini salah Pak, ini tidak benar gitu. Dan hal itu IMM sendiri harus bisa mulai belajar di dalamnya gitu. Nah, tentu saya juga setiap pemimpin ya, saya sangat meyakini bahwa setiap pemimpin pasti tidak terlepas dari kritikan gitu. Nah, cara seorang pemimpin untuk kemudian menyikapi kritikan-kritikan itu juga akan bisa berdampak baik terhadap organisasi. Ketika kita merawat kritikan-kritikan ini, ya tentu kita ingin menjaga IMM ini gitu. Tetapi tentu sekali lagi bahwa setiap pemimpin pasti akan misalnya ketika seorang pemimpin dikritik, lalu kemudian ada juga pemimpin yang kemudian ya mengelola kritikan-kritikan itu di ruang-ruang tertentu. Iya. Nah, tinggal kemudian kita pilih bagaimana kritikan-kritikan yang memiliki nilai itu bisa dikelola dengan baik gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam kita ber-IMM juga ini, karena kita sejak awal kan kita ingin sedang belajar gitu loh. Yang selalu saya ingin gambarkan gitu ya, bahwa di dalam setiap kita membangun dinamika dan gerakan IMM ini gitu ya, kita tidak bisa membangun pola-pola politik praktis gitu. Karena kita sedang belajar nilai. Iya. Di dalam IMM ini misalnya mulai dari musyawarah komisariat sampai musyawarah daerah bahkan DPP, kita tidak boleh membangun stigma bahwa kita mengarahkan momentum musyawarah IMM yang begitu suci bagi saya pada ranah-ranah politik praktis gitu. Kita menganggap bahwa dan mudah-mudahan ini IMM tetap terjaga bahwa untuk pemilihan baik ketua umum bahkan sampai pengurus-pengurusnya yang lain itu berdasarkan memang kita ingin ada kader-kader terbaik yang kemudian memimpin IMM ini gitu. Dengan cara-cara yang terbaik gitu. Nah, sehingga kita bisa para elit-elitnya IMM bisa menahan diri untuk kemudian berpolitik secara praktis untuk meraih keputusan-keputusan tertentu gitu. Nah, yang harus kita bangun adalah bagaimana kader-kader ini diisi dengan gagasan gitu. Kalau anak-anak komisariat mau diarahkan untuk jadi ketua komisariat dan sebagainya, kita isi dengan gagasan. Iya. Ya, barangkali mungkin kita semua sudah sepakat bahwa tingkat komisariat itu kita harus ngapain. Iya. Ini yang selalu bisa kita pisahkan. Jangan kemudian kepemimpinan komisariat kemudian diukur dengan kepemimpinan DPD. Gitu loh. DPD itu tugasnya adalah memperluas jaringan. Ya, memperluas jaringan, memperbanyak kawan. Iya. Memaksimalkan jaringan-jaringan itu untuk IMM dan lain sebagainya. Cabang komisariat masih pada seputaran ya penguatan ideologis, kaderisasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian yang harus kita bisa pisahkan. Kalau anak-anak komisariat misalnya ya konsennya pada kajian ideologis dan lain sebagainya, kaderisasi harus masih, cabang juga begitu. Nah, kalau DPD kalau ya saya pernah diskusi ya dengan teman-teman di Jawa ya. Seakan-akan ketika saya dulu jadi ketua DPD, mereka sering melihat saya masih mengurus DAD dan gitu kan. Bahkan sering kita turun langsung. Iya. Kaget mungkin. Iya, mereka wah sekelasnya ketua DPD masih ngurus DAD. Iya betul. Nah ini mungkin mereka
kaget dengan itu. Tapi bagi kita yang sedang membangun IMM gitu ya, ya itu hal yang memang harus dan wajib kita lakukan gitu. Wajib kita lakukan kaderisasi dan lain sebagainya. Nah, artinya walaupun kita ngurus kaderisasi dan lain sebagainya, kita jangan lupa bahwa porsinya DPD IMM DPD IMM gitu ya, itu di mana? Kemudian porsi cabang itu di mana, porsi komisariat itu di mana? Nah ini harus bisa diperhatikan oleh kita semua. Nah itu sih. Iya, itu ya. Pandangan yang sangat menyegarkan bagi kita di IMM, dan pada akhirnya nanti pandangan-pandangan ini kita akan tampung sebagai sebuah referensi bagi kita semua di IMM, para pemirsa IMM TV sekalian. Dan terakhir Bang ya, Abang Khair ini tentu sebagai kapasitasnya mantan ketua DPD syarat akan pengalaman, dan tentu beliau adalah, kita kenal sang eksekutor ya, konseptor dan eksekutor lengkap lah. Lengkap beliau ini, paket lengkap, walaupun beberapa kekurangan yang ada, dan beliau adalah pertimbangan kader yang mampu menjawab itu semua. Kader kebangsaan ada, kader keumatan mungkin, kader perserikatan mungkin kita nihil di situ. Tapi beliau adalah salah satu contoh kader kebangsaan yang konsisten dalam gerakannya. Terakhir Bang, kita butuh arahan tentunya. Arahan Abang di IMM ini, sesekali organisasi itu memang agak ada kondisi layunya, kondisi down, kondisi dimana kita lagi yang kan tak selamanya ngurus IMM, kan ada masa-masa begitu. Kita juga perlu mengurus hal yang lain dong gitu. Apa bagaimana? Iya, tentu hal ini juga misalnya posisi sulit lah ya. Iya. Ketika di satu sisi kita dihadapkan pada kita harus mengurus IMM. Ya, artinya kita ada rasa dalam pandangan praktisnya kita ada rasa lapar juga. Betul. Di sisi lain, ya kita harus bisa menghidup. Bagaimana cara kemudian kita menghidupkan diri kita, kemudian dan misalnya yang kuliah harus cari uang kuliah dan sebagainya. Tetapi ini salah satu konsekuensi gitu ya. Konsekuensi yang bagi siapapun yang berani untuk kemudian berada sebagai pimpinan IMM, maka konsekuensi ini harus bisa dipahami. Ya, karena satu ya, kalau kemudian kita ber-IMM, tentu kita sudah tahu, gitu kan. Misalnya soal hal lainnya itu kan kita tahu. Nah, oleh karena itu, ya kita sudah harus mempersiapkan diri gitu. Ya, misalnya adik-adik kalau masih di komisariat cabang masih inilah ya, belum selesai kuliah, ada gaji bulanan. Tetapi kalau misalnya di DPD gitu ya, DPD cabang lah gitu ya, DPD cabang itu udah selesai kuliah. Iya, banyak. Nah, hal ini yang kemudian yang memang kita harus bisa berpikir panjang, dan tidak semua kader IMM itu berani untuk kemudian bertahan misalnya di Kota Mataram ini untuk hanya sekedar mengurus IMM. Nah, itu tadi kenapa perlu IMM ini membangun jaringan gitu ya, membangun komunikasi baik di internal maupun di eksternal. Salah satunya untuk menyelamatkan kader-kader yang punya potensi, punya kemampuan, bisa kita distribusikan. Nah, di dalam IMM ini yang misalnya yang terpotong itu adalah distribusi kader. Distribusi kader ini kan harusnya bisa berkesinambungan. Gitu. Nah, bagi kita semua misalnya misalnya salah satu kita punya vokal gitu ya, vokal IMM, kita punya alumni hebat gitu ya, yang mana tidak semua misalnya alumni kita itu terjaring di vokal gitu kan. Iya, betul. Nah, hal ini harusnya bisa punya kesenambungan gitu. Ya, kader-kader misalnya yang siap untuk kemudian mengurus organisasi, lalu kemudian dikasih celah untuk kemudian misalnya bagaimana dia bisa bertahan hidup. Misal kan kita
punya banyak amal usaha. Iya. Kita punya banyak sanak saudara, kenalan, jaringan-jaringan itu tadi ya kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk hal yang baik gitu kan. Supaya kemudian kadar-kadar IMM ini ya kalau hanya sekedar ngurus IMM tanpa kemudian ada yang dilakukan ini juga Mati juga gitu. ya. Tetapi kalau saya pernah menonton salah satu video mantan ketua PBHNI Arif Roshid gitu ya. Dia bilang begini, kalau kemudian pasca kita ber-IMM atau bahkan sedang pasca kita kuliah masih ngurus IMM, kalau kita tidak bisa hidup ya salahnya siapa? Gitu kan. Nah, ini guyonannya dia misalnya pasca jadi ketua IMM, ketua organisasi-organisasi pada umumnya, kalau kita tidak punya nilai produktif, salahnya siapa? Ya tentu salah diri kita. Nah ini kemudian hal-hal seperti ini misalnya ada kader yang ikhlas untuk kemudian mengurus IMM lalu kemudian belum menemukan celah untuk itu, saya yakin ke depan dia pasti akan menemukan. Kenapa? Karena tentu dengan IMM yang sebesar ini gitu ya. Dengan ketulusan kita kemudian membangun IMM, aktif di IMM, saya yakin pasti akan ada celah. Selama kemudian prinsip-prinsip ini kan kita jaga. Iya. Nah, salah satu moto hidup gitu atau trilogi yang kita kenal pada pribadi host Cokroaminoto itu kan poin ketiga itu ada siasa. Gitu. Siasa ini adalah cara kita, gitu. Cara kita untuk menyikapi bagaimana kita supaya kemudian kita hidup gitu. Ya tentu kita sangat sadari juga nepeng hidup sama orang itu berat juga. Berat juga misalnya nepeng sana sini gitu kan nggak enak gitu. Nah maka kita harus punya nah ini juga menjadi catatan bagi kita khususnya di NTB gitu ya. Nah kader-kader ini saya yakin misalnya pengurus cabang, pengurus DPD gitu ya, itu mereka punya komitmen yang kuat. Kalau misalnya sudah aktif di IMM ya, jangan kemudian kita menganggap bahwa ketika dia punya tugas di tempat lain, ya tugas di tempat lain, atau punya kerja-kerja di tempat lain, lalu kemudian kita menganggap oh dia nanti tidak konsentrasi. Tetapi kita harus bisa menahan diri untuk kemudian ya susah-susah terlebih dahulu, baru kemudian nanti bisa kita ngurus IMM sambil cari-cari kerja-kerja yang kemudian tidak mengganggu ritme gerakan itu. Saya yakin banyak itu pekerjaan-pekerjaan ya misalnya salah satunya di dunia usaha gitu. Kader IMM tidak boleh malu untuk kemudian menjadi pengusaha hari ini. Ya, misalnya sekedar jual madu, ya jual kopi jalanan gitu. Kemudian jual kue di pagi hari, nasi bungkus dan lain sebagainya. Hari ini paradigma atau cara berpikir kader itu kita harus bentuk seperti itu. Nah, saya lihat juga DPP IMM hari ini sudah punya konsep itu gitu kan. Bagaimana melalui hidupnya ekonomi kader ini, kader punya kreatif, punya UMKM kecil. Nah, mereka bisa bertahan hidup. Ya, walaupun tidak secara organisasi dikelola, tetapi itu punya kader. Ya, kita hari ini kader-kader kita tidak boleh lagi kemudian kita anggap bahwa nah selama ini kan kita menjadi kader yang konsumtif. Iya. Ya kita duduk di warung kopi orang, kemudian duduk di kafe-kafe dan lain sebagainya. Tapi punya orang. Iya. Nah sekarang kenapa tidak? Ada kader-kader IMM punya kemampuan di situ, punya modal untuk itu. Kenapa kita tidak support? Gitu? Dukung, ada mawadas. Tidak hanya di Mawadas. Harus Bang, iya. Harus. Ada punya senior yang lain. Nah ini kita hidupkan. Yeah. Nah sama ini misalnya bumi IMM ini juga harus dihidupkan. Yeah. Soyamu. Ya, kita harus bisa ini. Nah kader-kader itu tuh Pak Ketua. Jadi tidak boleh lagi kemudian kita merawat rasa malu untuk kemudian ya mungkin tidak seberapa lah, nasi bungkus 100 bungkus per hari dijual oleh kita dan itu 5.000 udah berapa? 5.000. Nah ini hal yang ini ya untuk mengantisipasi hal-hal seperti tadi. Barangkali mungkin jangan kemudian kita menganggap bahwa dari jual nasi bungkus tidak bisa
jangan juga. Rezeki itu kan tidak tahu kita datangnya dari mana kan itu. Itu mungkin cara Tuhan untuk kemudian memberikan didikan pelajaran untuk kita. Gitu. Nah, saya pikir itu sih. Iya. Ya, itu optimisme yang energik ya. Saya pikir energik ya. Pemirsa YMMTV dimanapun Anda berada, telah kita saksikan secara bersama konsep dan gagasan yang begitu membangun dan energik hari ini adalah sebuah komitmen kita di YMMTV bagaimana menghadirkan tokoh-tokoh hebat dan pembicaraan-pembicaraan yang produktif. Salah satunya hari ini kita menghadirkan sosok yang paling tidak di YMM adalah the number one figur. Ya, beliau akan ditanya, gitu, akan ditanya banyak hal ya kader-kader. Saya pikir kita bisa berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar YouTube YMMTV, Facebook, IG dan lain-lain. Hari ini kita cukupkan saja perbincangan hangat kita dengan mantan ketua umum yang fenomenal, Bang Miftahul Khair, SPD dan calon magister. Ya. Kita doakan beliau tahun ini akan selesai dan saya menyusul setelahnya. Begitu, saya pikir begitu. Mudah-mudahan kita tetap sehat selalu. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.